Lu kasih tau kapan bisa mulai? Iya. Oke. Yap. Selamat sore teman-teman sekalian dan Bapak Doni. Kita hari ini menjelaskan perbedaan dari GDP, GNP, dan GNI. Kami dari kelompok 8. Dan sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Ada Adrian, Cheryl, Iya. Daryl, Dirga, Patrick, Iya. dan saya Nael. Iya. Dimulai dari GDP yang dijelaskan oleh Adrian. GDP atau Gross Domestic Product adalah total mata uang atau nilai pasar dari semua barang dan jasa manufaktur yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. GDP biasanya dihitung setiap tahun, tetapi juga terkadang dihitung triwulan. Nah, lalu di Amerika Serikat, Biro Analisis Ekonomi atau BA menggunakan data yang ditentukan oleh survei pengecer, produsen, dan pembangun, dan melihat arus perdagangan untuk menghitung GDP. Lalu yang berikutnya ada GNP atau Gross National Product. GNP adalah total nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun dengan tenaga kerja dan properti yang disediakan oleh semua warga negara dimanapun lokasi produksinya. GNP menghitung jumlah seluruh output warga negara dimanapun termasuk yang bekerja di luar negeri. GNP merupakan statistik ekonomi yang sama dengan GDP, ditambah dengan pendapatan apa saja yang diperoleh oleh warga negara dari investasi luar negeri, dikurangi pendapatan yang diperoleh dalam perekonomian dalam negeri. Kalau GNI adalah jumlah total uang yang diperoleh rakyat dan bisnis suatu negara. Digunakan untuk mengukur dan melacak kekayaan suatu negara dari tahun ke tahun. GNI jumlah tersebut eh, termasuk produk domestik bruto negara ditambah pendapatan yang diterima dari sumber luar negeri. Dalam GNI, tempat tinggal atau bukan keluarga negaraan adalah kriteria untuk menentukan keluarga negaraan dalam perhitungan GNI. Selama penduduk membelanjakan pendapatannya dalam negeri. GNI lebih disukai daripada GDP oleh organisasi seperti Bank Dunia. GNI juga digunakan oleh Uni Eropa untuk menghitung kontribusi negara anggota. Sekarang kita akan menonton video yang sudah teman kita temukan. Ya, sebentar. A country's gross national income, or its GNI, is the sum of all goods and services it produces, plus net income received from other countries. It's closely related to gross domestic product, or GDP, which is the monetary value of all goods and services a country produces. But GNI adds the net income a country receives from overseas. That income includes the net on compensation, property income, and taxes on production and imports. GNI is the total amount a country actually gets to keep. For example, when an American-owned company operating in Canada sends its profits back to the United States, the US's GNI grows. And if a Canadian company operating within the US sends its profits back to Canada, those profits will count toward Canada's GNI, but not the US's. The GNI is quite similar to a country's gross national product, GNP, which counts output from its citizens and companies regardless of where they are located. Usually, a nation's GNI and GDP are close, since the difference between what a nation receives from abroad negates most of what it pays overseas. But if the profit outflows from foreign countries located within a nation's borders far exceed the inflows of overseas income, a nation's GNI can fall far below GDP. For example, Ireland's GNI was 20% below its GDP in 2011 because the foreign investors it welcomed sent a large chunk of their profits back home. In this case, GNI was a better gauge of what its economy was actually producing. A higher GNI bodes well for a country. Oke, itu sekian dari kelompok kita. Terima kasih.